Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JIK TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Halim Andrian kembali bisa menyapa Anda di program Injambi. Program Injambi seperti biasa akan terus berupaya konsisten menayangkan tayangan berita yang berkualitas, edukatif dan informatif untuk Anda masyarakat Provinsi Jambi. Berikut Injambi selengkapnya. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwasanya Muaro Jambi wilayahnya cukup luas nih, yang ada di Provinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi termasuk yang salah satu yang luas. Dan kita di sini akan membahas tentang bagaimana Muaro Jambi ramah terhadap investasi, peluang investasinya ini bagaimana di Muaro Jambi ini. Telah hadir di tengah-tengah kita di sini, yakni Bapak Kepala Dinas DPM PTSP, atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapak alias SHMH. Bapak, terima kasih sudah menyempatkan waktu, Pak. Siap, Dina. Ya. Fresh Pak hari ini, Pak. Oh iya. Semoga bisa memberikan penyegaran juga nanti Pak ya untuk masyarakat kita. Baik Pak, kita untuk mengawali pertanyaan ini Pak, bagaimana PTSP memastikan proses perizinan bisa berjalan dengan lancar Pak? Dapat kami sampaikan ini bahwa pada tahun anggaran 2024 kemarin, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Dinas PUPR sudah melokasikan anggaran terkait dengan pembangunan MPP maupun pelayanan publik, dan alhamdulillah 2024 kemarin sudah mulai terlaksana, dan kemudian juga bahwa di dalam MPP ini dimaksud terdiri dari 20 gerai, artinya ada pelayanan sekitar beberapa OPD terkait OPD teknis di dalam itu, Dukcapil, kemudian dari LH, dari pihak kepolisian juga ada, pengadilan negeri dan sebagainya, dan itu melayani sebanyak 106 perizinan dan non perizinan. Terus kemudian yang kedua juga dapat kami sampaikan ini bahwa ada peraturan pemerintah terbaru nomor 28 tahun 2005 tentang aplikasi online single submission atau SS. Sehingga seluruh pelaku usaha bisa mengakses ini, sehingga mempermudah mereka untuk melakukan proses perizinan. Demikian, Dinda. Lebih mudah perizinan dengan hal-hal yang kita lakukan tadi ya Pak. Pak, ini kita kalau untuk ke pelaku usaha sendiri, layanan apa yang paling banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha saat ini Pak? Pertama adalah terkait dengan penerbitan nomor induk berusaha atau NIB. Terus kemudian yang kedua terkait dengan surat izin praktek bagi tenaga kesehatan, pembuka apoteker, bidan dan sebagainya begitu. Semuanya dipermudah ya Pak. Ya. Ada inovasi Pak untuk memperbaiki sistem barangkali atau menyempurnakan sistem yang sebelumnya? Kebetulan kami baru dilantik kemarin tanggal 28 Oktober 2025. Dan begitu kami masuk, ternyata setelah kami kaji segala macam, ternyata ada beberapa inovasi yang menurut hemat kami sangat bagus dilanjutkan. Pertama itu namanya istilah SIPOLING. SIPOLING. SIPOLING itu Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Online Keliling. Dan artinya pada kesempatan ini sampaikan bahwa kita ke depan akan mengupayakan terhadap pelayanan keliling, artinya kita menekankan ini ke masyarakat. Ketika ada beberapa daerah yang jangkauannya jauh dari ibu kota kabupaten, insya Allah petugas PTSP melalui layanan, melalui Sapras yang ada, kita akan jemput bola turun ke lapangan begitu. Ke lapangan. Ya. Terus kemudian yang kedua, SIPEPSI, Sistem Informasi Peta Potensi Investasi. Pada tahun 2024 juga melalui bidang penanam modal, kita sudah menyusun terkait dengan peta potensi investasi, dan kemudian terakhir Sinta Pinter. Sistem Informasi Data Perizinan Terpadu, dan ini mudah-mudahan bisa diakses dimanapun berada dari kawan-kawan dunia usaha. Demikian. Pelayanan keliling tadi Pak, menarik kalau jika ingin saya tanyakan, apakah ini sudah berjalan Pak, apa belum? Rencananya kita tahun 2025 kita laksanakan, tapi mengingat efisiensi anggaran, artinya untuk sementara waktu kita jeda dulu, ditunda, tapi mudah-mudahan nanti awal 2026 dengan kondisi keuangan yang ada kita bisa maksimalkan, walaupun intensitas mungkin selama ini mungkin per bulannya kita kurangi lah volumenya begitu, tapi yang penting minimal sudah ada untuk kita untuk ke lapangan begitu. Baik, itu program yang akan kita laksanakan nanti. Ada 3 program menarik Pak. Kita doakan semoga bisa berjalan Pak ya. Dan ini angin segar juga nih bagi masyarakat Provinsi Jambi, khususnya di Muaro Jambi ya Pak ya. Biar mereka bisa melakukan pelayanan ini lebih dekat ke tempat kediaman mereka begitu. Baik Pak, untuk transparansi sendiri Pak, ini kan kita mengelola banyak usaha begitu ya Pak ya. Bagaimana untuk menjaga transparansinya Pak? Untuk perizinannya khususnya bagi para investor dan warga. Kita yang pasti artinya dengan dunia serba digitalisasi sekarang ini kita memanfaatkan teknologi yang ada begitu. Dan alhamdulillah melalui Kementerian Investasi itu sudah ada 4 aplikasi sistem online yang dijalankan di Pemkab Muaro Jambi, dan kita sudah menerapkan semua itu. Pertama terkait dengan proses OSS, kemudian SIMBG itulah sistem informasi
manajemen bangunan dan gedung, dan kemudian MP Digital, dan terakhir si Cantik Cloud. Cantik Cloud Pak ya. Ya. Jenis perizinan yang sekarang dilakukan sepenuhnya online Pak? Online semua. Online ya. Apa saja Pak jenis yang bisa dilakukan di online? Yang pasti dari MPP itu ada sekitar 106 perizinan online, Dinda. Oh, online. 106 online artinya kita melalui DPM TSP juga sudah menerapkan SOP, artinya ketika sepanjang dokumen dari rekan-rekan lengkap, kita paling lama akan prosesnya paling lama 5 hari sudah terbit terkait dengan perizinan sesuai dengan permintaan pelaku usahanya. Gitu. Ya. Berapa lama tadi Pak? 5 hari. 5 hari langsung Ya, terbit. sepanjang kelengkapan dokumen lengkap semua ya. Baik, ini berarti angin segar bagi masyarakat Pak ya, yang masih di luar sana mungkin mengurus perizinan ini sulit, dan ini kita jamin tidak sulit Pak ya. Ini 5 hari kalau dokumen lengkap pasti bisa diproses begitu. Baik, Pak kita akan lanjutkan nanti Pak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Injambi. Mirsa, Anda kembali di Injambi. Sebelum kita masuk ke segmen 2, Pak, ini bagaimana upaya PTSP mengurangi kendala dan mempercepat penyelesaian dokumen? Karena jarak tempuh yang cukup jauh nih Pak ya, bagaimana upaya penyelesaiannya? Artinya terkait dengan perizinan, itu PTSP memegang kendali sebagai koordinator. Artinya di sini melibatkan banyak UPD TNI, dan kita secara kontinu, secara rutin akan melakukan koordinasi dengan UPD pengampu, UPD TNI, sehingga kita akan tahu apa sih persoalan-persoalan termasuk gitu. Contoh misalnya orang mendirikan IUP, izin usaha perkebunan, itu artinya pertimbangan teknisnya berada di Dinas Perkebunan dan Peternakan. Ketika memang ada kendala, tentunya kita melakukan koordinasi dengan dinas dimaksud, sehingga kita akan segera melakukan perbaikan dokumen, dan dokumen dimaksud akan segera di-upload kembali melalui aplikasi, dan sehingga PTSP akan mengeluarkan perizinan sesuai dengan peruntukan demikian. Artinya didampingi, dikoordinasikan juga ya Pak ya. Jadi masyarakat Muaro Jambi tidak perlu khawatir Pak ya, untuk mengurus perizinan itu cepat prosesnya dan juga difasilitasi tadi. Pak, bagaimana tren investasi yang masuk ke Muaro Jambi dalam beberapa tahun terakhir, khususnya 2 tahun terakhir ini Pak? Untuk tahun 2003, artinya berdasarkan data dari LKPM, laporan kegiatan pendanaan modal untuk Kabupaten Muaro Jambi tersendiri itu tahun 2003, target ditentukan sebesar 902 miliar, ternyata realisasi dan sampai dengan akhir tahun 2023 itu sebesar kurang lebih 1,57 triliun. Artinya ada over target sebesar 173,85%. Dan yang lebih membanggakan lagi untuk tahun 2024, dari target 1,9 miliar, 1,9 triliun, ternyata realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 itu 2,493 triliun. Artinya over target sebanyak 131,23%, Dinda. Ini prestasi juga prestasi Pak ya, luar biasa. Artinya perputaran roda perekonomian di Kabupaten Jambi, alhamdulillah berjalan dengan sangat baik begitu. Kalau untuk sektor usaha yang menarik para investor sendiri sehingga bisa kita over target, itu apa saja sih Pak khususnya? Pertama perkebunan. Terus kemudian yang kedua sektor industri, kemudian transportasi, gedung dan telekomunikasi, dan terakhir itu sektor perumahan. Oh, perumahan. Oh iya, karena kita mungkin daerah hinterland mendekati dengan kota, sehingga memang arah pengembangan perumahan itu orang sudah beralih ke Muaro Jambi sekarang begitu. Iya. Karena kota sudah padat, jadi mulai perumahan ini ke Muaro Jambi. Baik. Bagaimana PTSP mendampingi investor sejak awal hingga realisasi usahanya, Pak? Terkait dengan investor, apa yang saya sampaikan di sini bahwa kita secara kontinu tentunya melalui DPM TSP ini menyiapkan perangkat-perangkat. Artinya pertama kita menyiapkan terkait dengan data potensi investasi di Kabupaten Muaro Jambi sebagai dasar dari kawan-kawan pelaku usaha untuk bisa melakukan kajian bahwa investasi apa yang paling pas dan tepat sesuai dengan bidang mereka untuk melakukan investasi di Kabupaten Muaro Jambi. Baik, artinya didampingi sejak awal hingga nanti usahanya berdiri ya Pak ya, berjalan ya Pak ya. Ya, kita melakukan support data. Support data ya. Pak, apa ada wilayah atau komunitas unggulan yang sedang kita promosikan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan tadi? Yang pasti seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu potensi unggulan di Kabupaten Muaro Jambi terkait dengan pariwisata ya. Pariwisata. Dan itu Candi Muaro Jambi bukan hanya ikon Muaro Jambi tapi ikon Provinsi Jambi tentunya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua wisata nanas di Desa Tangkik Baru, Kecamatan Sungai Gelam. Kemudian juga ada beberapa seperti Danau Tangkas, kemudian juga daerah jalan lupa saya nama, tapi yang pasti bahwa
terhadap poin tadi maksud, mudah-mudahan kita dengan upaya optimalisasi, dengan kolaborasi seluruh OPD perumahanku bisa meningkatkan terkait dengan target PAD kita demikian Indah. Baik, berarti memang sektor pariwisata ya menjadi salah satu unggulan kita. Bahkan ini menjadi identitas Provinsi Jambi, tidak hanya di Muaro Jambi ya. Ini bisa diharapkan nanti lintas OPD juga menyukseskan. Demikian. Baik, apa strategi PTSP dalam menarik investasi yang berkualitas Pak? Dan berkelanjutan tentunya Pak? Yang pasti kita kemarin sudah menerbitkan terkait dengan salah satu regulasi Pemda, itu Perda nomor 3 tahun 2020 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi. Perda tersebut dibuat pemerintah Kabupaten Jambi dalam rangka memberikan dukungan kebijakan berupa bantuan investasi fiskal dan kemudahan investasi birokrasi kepada investor guna menarik investasi Kabupaten Jambi. Perda ini mengatur berbagai aspek seperti kinerja, kriteria berbentuk insentif, jenis usaha yang perlu ditetapkan, dan terakhir Dinda sampaikan bahwa kita juga insya Allah ke depan akan menyusun terkait dengan rencana umum penanaman modal. Dan ini sebagai ikon, sebagai dasar pola terhadap dunia usaha masuk ke Muaro Jambi, melakukan pemetaan sehingga ada data untuk melakukan sesuai dengan kebutuhan investor yang akan masuk ke Muaro Jambi. Baik. Pak, tadi di awal Bapak menjelaskan bahwasanya lintas OPD Pak ya kerjasamanya. Kan mungkin di faktanya di lapangan juga selain OPD kan ada swasta juga Pak ya, pengembang itu terutama perumahan. Bagaimana bentuk kerjasama Bapak? Mungkin adakah kerjasama yang terjalin dengan pihak swasta Pak, khususnya dengan perumahan barangkali dan lain-lain? Yang pasti kita secara rutin, secara kontinu menyampaikan informasi terkait dengan dunia perizinan di Kabupaten Muaro Jambi. Ketika memang ada perubahan-perubahan, kita akan segera menyesuaikan dengan kondisi terbaru. Dan terakhir kita keluar PP nomor 28 tahun 2005. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan menyiapkan perangkat-perangkat dimaksud untuk menyesuaikan dengan PP dimaksud. Dan yang paling pasti Dinda bahwa ke depan kami akan mempersiapkan terkait dengan penyusunan SOP terintegrasi. Dan isinya bukan hanya PTSP tapi juga kepada kawan-kawan OPD terkait, Dinas Lingkungan Hidup, Perkebunan dan sebagainya, sehingga memang ke depan kita satu jalan berkolaborasi dalam rangka untuk memberikan kemudahan dan payung hukum kepada dunia usaha di Kabupaten Muaro Jambi. Baik, kita harapkan juga dengan kerjasama swasta tadi bisa mempertahankan tadi pendapatan kita ya Pak ya, melampaui target tadi Pak ya. Kita harapkan demikian. Pak, kita akan lanjutkan Pak ya setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana. Pemirsa, Anda kembali di Injambi. Menarik pembicaraan kita tadi pemirsa, bagaimana tadi Muaro Jambi bisa melampaui target Pak ya, yang ditargetkan oleh pemerintah tadi Pak ya. Ini kita di segmen ketiga lebih fokus kepada UMKM, pelayanan publik dan pendampingan warga Pak. Apa bentuk dukungan PTSP untuk UMKM yang baru memulai Pak? Pertama kita melakukan pendampingan dalam proses perizinan. Artinya kita melakukan sosialisasi dimaksud, ya kan. Terus yang kedua, kita memfasilitasi terkait dengan pembicaraan antara perusahaan dan UMKM. Dan yang terakhir kita sertakan dalam program promosi UMKM gitu. Begitu Pak ya. Adakah pelatihan atau pendampingan Pak bagi pelaku usaha kecil? Ada. Dan kita melalui anggaran APBD secara rutin hampir tiap tahun kita melakukan pendampingan. Pertama terkait dengan pelatihan bimbingan teknik implementasi perizinan berusaha berbasis risiko. Kemudian yang kedua juga kita melakukan bimbingan teknik pengawasan perizinan berbasis risiko. Dan terakhir kita melakukan sosialisasi perizinan dan perizinan. Dan kemarin terakhir kalau tidak salah itu dilaksanakan pada hari Kamis kemarin, itu sosialisasi dilaksanakan di Kecamatan Sungai Bahar. Oh, Sungai Bahar. Ya. Bagaimana Pak memastikan bahwasanya layanan ini ramah dan mudah dipahami oleh masyarakat Pak? Artinya pertama kita melalui medsos DPM PTSP, melalui Instagram, kemudian melalui Facebook, kita menginformasikan secara kontinu kepada masyarakat, sehingga dengan dunia serba digital sekarang ini mudah-mudahan artinya kan bisa diakses di mana, terbatas dengan ruang jarak dan waktu begitu. Terus kemudian yang kedua juga kita mau berusaha pemasangan banner pada ruang-ruang publik. Dan terakhir melakukan pelayanan keliling di setiap kecamatan seperti yang sampaikan tadi yang pertama tadi begitu loh. Bahwasanya kita juga langsung hadir ke masyarakat begitu ya Pak ya. Apa respon warga terhadap layanan ini Pak? Mungkin dari Instagram, komentar-komentar ini bagaimana responnya Pak? Wah sangat luar biasa Dinda.
Artinya dapat kami sampaikan di sini bahwa kalau DPM PTSP kemarin juga sudah melakukan survei kepuasan masyarakat dan itu alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa. Itu 92,83%. Artinya kepuasan masyarakat sangat baik begitu. 92,83%. Itu hampir 100, Pak. Iya. Luar biasa nih, Pak ya. Bagaimana ini, Pak, untuk membantu usaha kecil agar lebih siap bersaing, Pak? Karena persaingan UMKM sekarang kan terus meningkat nih, Pak ya. Pertama, kita memberikan kemudahan dalam proses perizinan kepada mereka. Terus kemudian yang kedua, mendampingi dalam rangka percepatan proses perizinan, dan terakhir mempromosikan produk UMKM pada event nasional begitu. Pematangan untuk program tadi jemput bola ya, Pak ya, di masyarakat bagaimana, Pak, sejauh ini pematangannya? Sebenarnya kemarin melalui anggaran HBD kita mencoba melalui mobil pelayanan keliling begitu. Dan kemarin target itu dari 2025 belum bisa terlaksanakan karena mengingat efisiensi anggaran, tapi insya Allah kalau ada halangan melalui APBD 2025 kita akan coba kembali untuk menggiatkan kembali kegiatan ini sehingga minimal dengan adanya turun ke lapangan ke desa ataupun kecamatan, masyarakat yang mempunyai jarak tempuh di luar batas kemampuan mereka bisa kita layani semaksimal mungkin di lapangan begitu. Nanti skemanya ketika mereka ke lapangan, tim Bapak ini, ini apakah stay-nya di kantor desa begitu, Pak? Apa bagaimana? Sudah ada tergambar, Pak? Di kecamatan. Oh, di kecamatan, begitu ya, Pak ya. Jadi di kantor camat. Mudah-mudahan, Pak, nanti terrealisasi agar memudahkan masyarakat. Iya, sampai ke Barat Selatan juga nanti insya Allah. Sampai ke Barat Selatan, ini kampung saya nih, Pak, di Barat Selatan nih. Baik, Pak, upaya apa yang dilakukan untuk mengedukasi warga terkait perizinan yang tepat, gitu, Pak? Pertama, kita berusaha melakukan sosialisasi dan informasikan kepada masyarakat terkait dengan perizinan di Kabupaten Muaro Jambi. Bahwa paradigma yang selama ini menyampaikan bahwa lama terkait dengan penggunaan perizinan, insya Allah dengan semua serba sistem online sekarang, aplikasi, sesuai dengan SOP yang ada, dapat kami pastikan bahwa sepanjang dokumen dimaksud lengkap, insya Allah dalam waktu paling lama 5 hari, 5 hari perizinan akan kami keluarkan, akan beres begitu. Baik, itu semangat kita, Pak ya. Jadi masyarakat jangan ragu-ragu lagi untuk mengurus usahanya di PTSP, Pak ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di InJambi. Pemirsa, Anda kembali di InJambi. Pak, kita masuk di segmen 4, Pak ya, yakni sinergi dan arah pengembangan Muaro Jambi. Pak, bagaimana sinergi PTSP dengan OPD lain dalam mendukung investasi daerah ini, Pak, khususnya di Muaro Jambi? Salah satu target kami selaku Kepala DPM PTSP yang baru, sesuai dengan arahan pimpinan Kepala Daerah, bahwa kami diminta untuk membentuk tim koordinasi percepatan terkait perizinan begitu. Dan PTSP nanti sebagai tim sekretariatnya. Dan itu akan melibatkan seluruh OPD-OPD terkait, OPD teknis, sehingga nanti apapun kebutuhan terkait dengan tim ini untuk turun ke lapangan, semua akan diakomodir melalui DPTM PTSP. Mudah-mudahan harapan kita tentunya dengan kolaborasi seperti ini juga ke depan tentunya kita mengharapkan optimalisasi dari masing-masing OPD teknis sehingga seluruh proses perizinan di Kabupaten Muaro Jambi bisa untuk akselerasi percepatan pertama, terus kemudian yang kedua kita akan mengecek ke lapangan terkait dengan dokumen-dokumen pelaku usaha apakah ada yang sudah mati sehingga kita akan memberikan fasilitasi untuk dalam rangka untuk perbaikan-perbaikan ataupun penyempurnaan dokumen dalam rangka untuk peningkatan pengawasan kita di Kabupaten Muaro Jambi begitu. Kalau untuk tim sendiri tadi itu terdiri atas siapa saja tuh, Pak, kalau bisa dijelaskan? Tentunya pertama sebagai pembina kepala daerah, bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah gitu. Sekretaris daerah sebagai ketua, nanti kita DPM PTSP selaku tim sekretariat, tentu sebagai sekretaris, dan kita hasil inventarisasi teman-teman di lapangan akan disampaikan pada DPTM PTSP untuk kiranya tim koordinasi akan mengambil langkah-langkah strategi apa dalam rangka untuk mengatasi persoalan-persoalan yang diterima di lapangan aduan masyarakat dulu. Artinya langsung dari Pak Bupati ya, yang ketuanya, sekretariatnya di sini, Pak ya. Pak, ini bagaimana PTSP memastikan visi Bupati ini bisa berjalan baik sehingga semakin ramah investasi? Pertama, kita ada beberapa tujuan strategi dalam untuk mendukung kebijakan daerah. Pertama, tentunya kita akan memberikan kepastian hukum dan waktu, memberikan kepastian terkait dengan syarat, biaya, dan jangka waktu penyelesaian izin sehingga investor memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat merencanakan investasi dengan lebih baik.
Terus kemudian yang kedua juga kita melakukan peningkatan terhadap kualitas layanan, dan ini tentunya melalui survei kepuasan masyarakat tadi. Kita membuka diri untuk menerima masukan dan kritikan sebagai bahan untuk introspeksi kawan-kawan di DPM TSP untuk kedepannya. Dan kemudian kita memanfaatkan teknologi informasi begitu. Dengan era serba digitalisasi segini, artinya seluruh dokumen proses perizinan yang ada di DPM TSP itu dilakukan secara online dengan menggunakan 4 aplikasi tadi, SIMBG, Si Cantik, kemudian OSS, dan terakhir tadi satu lagi saya lupa. Sehingga harapan kita tentunya kepada seluruh pelaku dunia usaha memanfaatkan aplikasi ini, sehingga untuk dokumen-dokumen dimaksud bisa disampaikan kepada DPTS secara lebih cepat begitu. Baik, artinya ada efektivitas di situ ya Pak ya, dengan adanya aplikasi tadi, sehingga untuk mengurus usahanya para investor ini tidak rumit lagi begitu ya Pak ya. Baik, itu nanti selaras dengan program Pak Bupati Pak ya? Pasti. Pasti, karena kita menjalankan program itu untuk keberlangsungan hidup masyarakatnya lebih sejahtera lagi ke depannya ya Pak. Pak, bagaimana masyarakat dapat ikut serta mendukung iklim usaha yang sehat Pak di lapangan? Kan kadang banyak nih Pak usaha-usaha nih, bagaimana agar mereka tetap sehat dalam hal ini? Pertama, tentunya kita harus mendukung produk lokal. Ya kan, terus yang kedua, kita memberikan masukan yang kritik. Yang ketiga, membantu pemasaran mereka. Jangan sampai hanya mereka bisa membuat produksi, tapi kita tidak bisa menyediakan terkait fasilitas dimaksud. Dan kemudian yang terakhir, tentunya kita harus sama-sama mematuhi regulasi bahwa terkait dengan perizinan ini ada standar-standar yang harus dilakukan oleh dunia usaha, dan kami melalui DPTM PTSP sudah menyusun SOP sesuai dengan perizinan-perizinan yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Kalau untuk mungkin bisa diberitahu sedikit Pak, untuk standar peraturan kita ini mengacu kepada apa Pak? Perbub ya? Perbub peraturan Bupati, dan itu insya Allah akan menyesuaikan dengan kondisi peraturan yang terakhir. Dan terakhir kemarin sudah keluar PP 28 tahun 2005, dan kita akan dalam waktu dekat akan segera menyesuaikan dengan menyesuaikan standar SOP kita. Begitu Pak ya, artinya baik itu nanti usahanya dalam bentuk mikro maupun makro, semuanya berpedoman pada aturan yang ada itu Pak ya. Pak, bagaimana pesan Bapak untuk usaha yang sedang berkembang nih Pak, bagi masyarakat yang ingin membuka usaha begitu? Ada harapan Bapak? Tentunya kami menghimbau kepada rekan-rekan semua untuk dapat memanfaatkan kemudahan perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian meningkatkan daya saing, membangun kemitraan, mengikuti perkembangan zaman, teknologi tadi, dan terakhir memanfaatkan fasilitas dan inovasi layanan perizinan yang ada di Pemkab Muaro Jambi. Baik, itu yang paling penting, memanfaatkan efektivitas digital tadi Pak ya. Pak, ada target prioritas pengembangan layanan ke depannya? Yang pasti pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui DPM PTSP akan selalu berusaha memastikan seluruh pelayanan perizinan sesuai dengan SOP yang ada di kantor kami. Kemudian yang kedua, tentunya kita secara kontinu akan terus menambah gerai yang ada di MPP tadi, seperti Taspen, Kepolisian, dan Kejaksaan Negeri. Dan kemudian yang kita mencoba untuk tahun 2026 mengembangkan aplikasi inovasi DPM PTSP seperti sistem informasi pelayanan keliling, Sipolling tadi, kemudian sistem informasi peta potensi investasi, SIPEPSI, dan terakhir sistem informasi data perizinan atau Sinta Pinter. Pak, ini mohon maaf saya tanyakan Pak ya, ini aplikasi ini menarik Pak. Nanti untuk pengembangan aplikasi apakah Bapak akan melakukan kerjasama dengan eksternal atau mungkin dari internal kita sendiri Putra Putri Muaro Jambi barangkali Pak? Bagaimana nantinya? Kita akan mencoba memanfaatkan SDM yang ada, artinya Muaro Jambi sebenarnya tidak kekurangan SDM terkait dengan IT ya, dan kami nanti akan mencoba berusaha untuk memaksimalkan SDM yang ada. Sehingga mudah-mudahan dengan potensi yang ada kita bisa untuk pengembangan terhadap 3 aplikasi tadi ini. Kita akan sementara memanfaatkan SDM yang ada di DPM PTSP. Karena SDM kita di PTSP pun tidak kalah saing Pak ya dalam hal digitalisasi, juga siap untuk melakukan inovasi tadi ya Pak ya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, indeks kepuasannya sudah 92,83%. Artinya sangat baik. Sangat baik, hampir 100% Pak. Baik, terakhir Pak, bagaimana menjaga konsistensi pelayanan agar tetap cepat dan profesional? Pertama, kita secara kontinu akan mengirimkan SDM kita untuk terus melakukan pelatihan-pelatihan dalam rangka untuk peningkatan pelayanan. Artinya kita akan terus mengirimkan SDM kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga seluruh pembaruan informasi terkait dengan perizinan bisa kita update secara kontinu. Terus kemudian yang kedua juga,
Terhadap Sapras yang ada di MPP juga kita akan terus kita tingkatkan, menyesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Dan yang terakhir, kita akan melakukan pengawasan rutin terhadap kepada petugas pelayanan kita yang ada di DPM PTSP. Baik, itu dia Pak ya. Ya. Baik, pemirsa, itu dia diskusi kita tentang Morojambi Ramah Investasi Pak ya. Kita harapkan ke depannya para investor ini bisa menanamkan investasinya di Morojambi tanpa ada ragu lagi bahwasanya perizinan cukup, dokumennya lengkap cukup, maka 5 hari bakal beres begitu Pak ya. Demikian pemirsa, ini angin segar bagi masyarakat Morojambi khususnya. Pemirsa, demikian dialog kita pada hari ini. Saya Halim Adrian Putra, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. JEK TV, inspirasi kita.